biasa ya, hari ini sudah kembali lagi bersama Esther Sinkosan pasti di sini dan bintang tamu kita yang super duper cantik yang ada di sini. Kita sudah bersama Emma Elliot. Wow, luar biasa ya. Apa kabar Emma? Baik. Baik, ya ampun aku terpana dengan kecantikan dia. Oh my god. Emma, ini kamu tuh blasteran apa nih? Indonesia sama Amerika. Oh Amerika, emang ya kalau misalnya blaster kayak aku harus cari bule juga deh ya biar aku bisa punya anak cantik kayak gini, ya ampun. Luar biasa ya. Dan Emma ini asal kalian tahu nih ya, dia itu memulai karirnya itu awalnya itu di acting setahu aku ya. Dia itu kalau misalnya kalian pernah nonton dulu, ini sinetron ya jatuhnya ya, Genie Oh Genie, pernah nonton nggak? Nah Emma ini dulu main di Genie Oh Genie, bener nggak sih? Iya. Jadi apa kamu dulu waktu pas umur berapa itu berarti? Iya, itu sih udah lama banget ya. Iya. Pas saya kelas 5 SD gitu. Oh kelas 5 SD. Iya. Jadi pertama tuh berarti kamu di dunia acting. Iya, cuman pengen coba sih. Oh pengen coba. Iya. Nah tapi ternyata akhirnya kamu tertarik di dunia tarik suara. Itu awalnya tuh seperti apa tuh? Ya sebenarnya tuh saya mulai suka acting itu karena saya suka nyanyi. Oh justru Iya, kebalikannya. mulai gitu. acting karena suka nyanyi. Iya, jadi di sekolah tuh saya suka banget sama nyanyi. Saya di sekolah kan ada musikal di situ. Jadi saya sering ikut gitu. Dan iya, saya ikut musikalnya itu karena saya suka nyanyi. Dan kan kalau video musical kan perlu acting juga kan? Iya, perlu acting juga. Acting sama dancing also. Jadi karena itu saya juga rasa kayak maybe I wanna try. Oh untuk acting. Oh berarti kamu udah berapa nih? Udah sering nyanyi di drama musikal sampai sekarang masih atau? Sekarang sih udah nggak terlalu sering. Oh karena udah lebih fokus ke karir ini, Yes. bikin lagu ya. Oke mantap banget ya ternyata ya. Nah jadi awalnya justru aku pikir justru karena dari acting terus mulai tertarik ke dunia tarik suara, ternyata enggak ya. Emang udah suka nyanyi dari dulu. Nah terus kamu inget gak sih panggung pertama kali kamu nyanyi nih, kayak mungkin waktu kecil, waktu SD, itu kapan? Ya, saya sih my first performance was kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Ya, di sekolah itu kita ada kayak like a family fair gitu. Oh iya. Ya, jadi kita sekeluarga kita ke atas panggung gitu. Oh justru satu keluarga nyanyi di atas panggung? Oh bukan, Oh nggak nyanyi? Oh, I was the only one singing, but my family, mereka suka gambar. Oh gambar. So they like drew something on the stage and then I sang. Oh berarti emang jiwa seninya tuh emang udah ada ya dari keluarga-keluarga juga ya. Oke. Dan Emma ini selain dia itu suka nyanyi, dia itu juga suka fotografi. Kalian bisa lihat di Instagramnya Emma ya. Dia itu suka foto-foto dan aku dapat informasi nih ya, dia itu biasanya katanya kalau nggak laut tuh bunga. Karena Emma suka laut. Kalau di Indonesia biasanya dia fotoin laut. Kalau kamu kan juga suka traveling luar negeri gitu. Kamu kalau di luar negeri katanya dia suka fotoin bunga. Kenapa tuh? Apa bedanya tuh kalau di Indo laut, kalau di luar bunga, apa bedanya? Nggak tahu ya, kayaknya sih bunga-bunga yang di luar negeri itu kayak warnanya kayak muncul banget gitu. Oh ya. And I feel like here like I don't know, the waves are just like pantainya semua beda-beda kan. Iya beda-beda. There's like a different vibe to each beach. Apalagi Bali. Kamu suka ke Bali atau memang kamu pernah tinggal di Bali? Atau emang suka aja? Suka aja sih. I like Bali a lot. Karena kamu suka laut ya? Yeah. Oh luar biasa. Oke. Dan tentunya Emma ini dia itu juga baru aja ngerilis single yang ketiga ya? Yes. Untuk single yang pertama itu kamu keluarin tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, movie itu ya, movie. Dan kemudian ada yang Lonely, dan ini yang terbaru adalah Laut Biru. Ini sesuai dengan kenapa nih Laut Biru itu, karena emang kamu suka laut atau apa nih? Ada ceritanya nggak di balik? Boleh dong ceritain sedikit tentang si Laut Biru. Ini kamu nulis sendiri? Iya. I had help from my mom sih. Oh oke. Tepuk tangan dulu buat Mama Emma yang cantik yang ada di sebelah sana. Luar biasa. Terus jadi tentang apa nih Laut Biru? So, ya Laut Biru memang dibuat karena saya suka laut. But it's also like what I like about it is the calmness of
the ocean, like kadang-kadang kan kamu waktu pas berenang itu, like you go underwater and it's like nggak, like how do I say it? Like you barely hear anything, and it's like the sound Oh ya kayak, kayak iya ya. I don't know the words for it. Apa ya kita bilangnya apa sih kayak kedap gitu kali ya? Kedap ya. Kayak gitu sih, and I don't know, like I think that's a nice feeling. Sometimes kan life bisa susah gitu, and being in the water is like a break from all of that. Oh oke. Nah kalau yang sebelum itu ada Lonely, ada Movie. Kalau yang Laut Biru ini single yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau yang lainnya kayak Movie dan Lonely itu kan bahasa Inggris atau yang campuran. Kalau yang Movie itu kamu di 2 tahun yang lalu. Kenapa kamu bisa kepikiran aku mau rilis single ini dan berjudul si Movie ini? Kamu nulis sendiri juga berarti? Iya. Kenapa tuh untuk yang Movie yang pertama kali? Berarti itu pertama kali kamu mengawali karir kamu dengan merilis single gitu kan? Iya. Kenapa tuh kalau yang Movie? Movie sih, that's an interesting song ya, because I spent so long coba tulis liriknya untuk itu, karena itu pertama kali. Berapa lama tuh? Berapa lama kamu tulis lirik yang Movie yang pertama itu? Probably have like 5-10 different drafts. Gitu. Oh cukup, ya oke. Ya karena itu pertama kali saya beneran coba untuk tulis lirik. Tulis Sebelum lirik. itu nggak pernah. Jadi ada banyak trial and error sih dengan lagu itu. But yeah, I think with that song, it's also because I like movies a lot. When I was younger tuh selalu suka nonton film. Nonton gitu. film apapun itu gitu. Iya. Apa sih tapi kalau yang genre yang paling kamu suka film apa? Bisa ganti sih. Oh bisa ganti. Tapi drakor suka drakor, drama Korea. Oh iya sih. About love gitu kan, cinta-cintaan biasanya kan. Karena rata-rata ya kalau kita lihat nih ya, anak-anak zaman sekarang tuh pasti ada aja nonton drakornya. Entah mungkin dia sukanya, padahal sebenarnya sukanya thriller atau horor, tapi pasti ada nyelip tuh kalau misalnya kita lihat di aplikasi-aplikasi buat nonton gitu kan pasti ada nyelip drakor. Kamu suka drakor nggak? Ada sih yang saya suka. Ada, berarti Iya, ada ya. ada. Nonton juga tuh kan, bener kan? Drakor tuh pasti ada aja yang suka. Karena kadang-kadang kita merasa masuk dalam film itu sendiri nggak sih? Iya. Jadi kita merasa jadi victimnya gitu. Seru drakor. Tapi selain drakor sebenarnya yang paling kamu suka genrenya apa? Kalau aku suka horor sih, aku suka banget horor. Aku sih nggak bisa nonton horor. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Kepikiran? Saya pengen suka gitu, tapi kayak jump scare-nya kebanyakan. Oh, kamu nggak suka dibikin ini ya? Nggak suka dibikin kaget ya? Iya, kayak memang nggak bisa gitu. Oh alah, kalau aku suka banget horor tuh kayak aku pasti kalau nonton yang pertama aku cari adalah horor. Karena hidupku sendiri udah horor. Kalau kamu lebih suka apa tuh? Lebih suka tentang cinta-cintaan atau mungkin thriller yang kejam-kejam gitu? Gimana ya? I just feel like except for horror, I just like when a film does one genre right. Oh oke. So I don't care what genre it is sebenarnya. Nggak. Tapi kalau memang bagus di dalam genre itu saya suka. Walaupun itu horor. No, except for horror. Maaf. Kecuali horor pasti ya. Tapi aktor deh, kamu kan suka aktor yang paling kamu suka siapa? Luar siapa? Aduh, I have a girl in my. Iya kadang susah sih, mukanya kelihatan nih di kepala kita tapi namanya lupa. Namanya lupa. Waktu pas kecil tuh saya suka sama Emma Watson. Emma Watson, oke. But now I like Zendaya a lot. Oh And iya like ya, Anna Kendrick, anak Kendrick. Haley Steinfeld ya. Kalau anak Kendrick pasti kamu di film yang itu ya? Itu anak Kendrick bukan sih? The Pitch Nyanyi, Perfect, kan? iya ya, Yes, iya kan, iya. ya. Itu dia keren banget sih. Oh berarti kamu juga suka film-film genre musik itu musikal gitu-gitu Iya, suka ya? iya. Udah pasti sih, kan dia dulunya anak musikal juga ya. Oke, nah kalau misalnya plan nih, kamu ada nggak sih musisi, entah itu penyanyi, entah itu mereka musisi yang main musik gitu-gitu, yang pengen banget sebenarnya kamu collab atau mungkin kamu udah ada rencana untuk collab sama musisi itu, ada nggak? Di Indonesia dulu deh, di Di Indonesia. Indonesia dulu. Aku sih suka banget sama Feby Putri punya lagu. Feby Putri, pergi tanpa pamrih. Itu bukan sih lagunya, iya kan? Yes, I think so. I think so. Yang paling kamu suka apa? Yang apa? Feby Putri. Ya
yang aduh Utuh atau apa? Apa sih? Runtuh, Runtuh, ya, runtuh. runtuh, Kok ya, utuh sih? Runtuh. ya saya suka banget sama yang itu. Kenapa kamu suka lagu itu? Kayaknya kamu suka lagu-lagu yang punya makna yang dalam Iya, juga memang ya. kayak gitu. Berarti kamu suka termasuk orang-orang yang kalau ngelihat lagu bukan cuma dari musiknya aja tapi dari maknanya juga. Iya. Oke, kenapa kamu suka si Runtuh ini? Apakah kamu mengalami dalam kehidupan kamu ya kan? Iya sih. I mean, memang lagu itu I think everybody can relate to it kan. Iya ya. And it's just so nice to listen to. I like meaningful deep songs like hers. Coba nyanyiin dikit dong, boleh nggak? Aku sekalian pengen mendengar ya kan. Kalian juga pasti pengen banget kan dengerin suaranya Emma sekarang juga. Boleh dikit dong untuk ini supaya Feby Putri juga semakin oh iya si Emma ini loh. Kayaknya aku harus collab deh sama dia. Coba nyanyiin dikit aja part yang paling kamu suka. Aduh gimana ya? Hanya gitu ya. Lupa. Dia grogi, pasti aku yakin dia grogi. Butuh lirik? Yes, let me look it up. Tapi emang gitu ya, biasanya nih ya, kalau di Playtone nih, semua orang kalau disuruh nyanyi, mau itu lagunya sendiri, dia pasti, aduh entar dulu, lupa gitu, karena langsung ditembak. Nggak ada persiapan gitu ya. Tapi Feby Putri ini memang salah satu penyanyi yang menurut aku pribadi ya, dia itu memang lagu-lagunya itu bukan cuma yang runtuh itu aja, tapi yang lain-lainnya juga penuh makna dan kalau didengerin tuh bisa bikin kita kayak nge-fresh yang kayak berpikir, oh iya juga ya. Dan ternyata hidup tuh segininya ya, ternyata kehidupan tuh seperti ini, atau mungkin ternyata perasaan gue ternyata bisa gue ungkapkan melalui lagu ini gitu kan. Jadi tuh Feby Putri. Satu, kalau cowok, penyanyi cowok atau musisi cowok. You know what, tadi saya nyanyi lagu dari Nadif. Nadif. Sama tadi itu lagu dia. Oh, karena bersama. Iya, Oh, itu tadi lagu saya dia. nyanyi lagu itu. So maybe him. I like Oh, the Nadif. song a lot. Oh, Nadif. Div, ini Div. Ada kalau misalnya lu mau collab Div ya. Nanti boleh collab sama si Emma. Kayaknya dia ini ya banyak juga project-project baru mungkin di 2025 mungkin Nadif boleh masukin salah satunya Emma kalian duet ya berdua ya. Kalau suka Nadif lagunya juga karena lagunya, karena orangnya atau karena dia pernah nonton dia perform atau Aku sih belum. oh belum. But I really like his song, like yang Penjaga Hati itu saya suka. Karena bersamamu semua terasa indah. Wah, itu emang lagunya benar-benar hits banget sampai dia kalau nggak salah kemarin sempat menang juga ya dari Spotify itu kan. Dia kayaknya menang juara 1 tuh kayak dia ya. Nah, plan di 2025 akankah kamu mengeluarkan lagu-lagu baru, ada produksi-produksi baru atau mungkin kamu sekarang ini singlenya udah berapa ya? Kamu baru 3 berarti ya? Iya. Mau keluarin EP kah atau mau keluarin album? Yeah, so memang ada rencana untuk rilis EP. EP di 2025. Yes, and like I also have plans for a new single as well. And I also have plans for a music video untuk Laut Biru. Oh, music video. Oh, jadi si Laut Biru ini belum ada music videonya ya. Kalau misalnya butuh model video klip, aku udah siap ya di sini ya. Pede banget ya, ya ampun. Laut Biru ya, berarti untuk video klip di 2000 berarti cukup padat ya di 2025 ini ya. Mungkin kamu ada manggung-manggung rencana untuk misalnya pengen manggung di mana atau ada tour gitu belum? Belum sih, set in stone belum, tapi I would love to do a tour. Oh iya, oke. Berarti mungkin setelah keluar EP kali ya? Iya. Setelah keluar EP langsung kita tour. Jadi kita tunggu untuk apa namanya si Emma ini kalau misalnya mau ada tour atau apa bisa follow dulu Instagramnya biar tahu apa nama Instagramnya, boleh kasih tahu Emma? My Instagram is @Emma Elliot. Oke, jadi jangan lupa di follow ya buat kalian tahu info-info terbaru tentang Emma. Oke, mungkin Emma boleh kamu kasih pesan-pesan untuk pendengar setia kamu atau mungkin teman-teman yang baru banget nih nonton podcastnya Playtone akhirnya tahu oh ini dia Emma Elliot dengan lagu-lagunya, mungkin boleh kamu kasih pesan-pesan buat teman-teman di sana. Alright, hey guys, thanks for joining in and watching this episode of the podcast. You can go ahead and check out all my social media platforms are at Hey It's Emma Elliot. You can definitely just go check on there to see all my songs and music videos. I also have covers on YouTube and fun little content stuff on TikTok. So yeah, make sure to check out those social media platforms to see where I go next.
Oke. Tapi aku sering loh beberapa kali tuh muncul, aku lihat ada Emma Elliot yang lagi cover-cover di YouTube ya. Jadi aku yakin teman-teman semua juga pasti pas ngeliat, oh ini Emma gitu ya. Oke, Emma tentunya nanti dia juga akan main ya di Playtune hari ini. Dia akan membawakan lagu-lagunya yang terkhususnya untuk yang lagu barunya juga ada nih ya, untuk yang Laut Biru. Di sini sih aku banyak banget ya lihat untuk si Laut Biru ini, arti-arti dari lagunya tuh bener-bener deep juga, sama seperti Emma yang suka lagu-lagunya itu dengan pesan-pesan yang ada di lagunya itu juga. Oke, tentunya kita tunggu update-updateannya dari Emma Elliot ini, yang tentunya nanti kita lihat ya di 2025 ini ketika dia udah rilis EP, kita akan tunggu turnya ya Emma ya. Jangan lupa kasih tahu Playtune ya, kita diundang juga. Dan juga tentunya untuk kalian semua jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan kalau misalnya kalian pengen banget nih tahu semua info-info tentang Playtune, kalian bisa langsung follow sosial medianya Playtune di Playtune Official. Di sana semua ada banyak informasi-informasi, mulai dari kapan ada Playtune, teman-teman yang mau manggung, podcast, dan juga lain-lain. Kalau gitu, thank you so much Emma, dia udah mau manggung juga di bawah. Kita tungguin, nanti kita akan nonton. Sampai jumpa lagi. Thank you Emma.